Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farawati Fazrin Eliadi Marta, mahasiswi semester 7 program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Ega Buana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan dalam bidang pendidikan yang saya buat. Di sini business plan yang saya pilih yaitu les private mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswi sekolah dasar. Nama dari business plan ini atau les private ini yaitu Easy English. Kenapa saya kasih nama Easy English? Easy itu kan mudah gitu ya. Kemudian English itu kan bahasa Inggris. Jadi kesan buat pendengar atau yang baca itu, bahasa Inggris itu mudah untuk dipelajari, seperti itu. Di sini ada latar belakang dari usaha bisnis ini. Yang pertama yaitu keterbatasan siswa dalam menerima dan memahami mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi masalahnya itu adalah kalau di SD kan kita siswa-siswi itu belajar bahasa Inggris waktunya terbatas gitu ya. Per mata pelajarannya terbatas, maka dari itu diperlukan belajar di luar jam pelajaran gitu dengan mengikuti les private ini. Kemudian adanya ketidaksukaan beberapa siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kita tahu adanya globalisasi ini, banyak siswa-siswi sekarang juga banyak yang main sosial media gitu ya, banyak sumber-sumber dari sosial media, dari internet gitu, dan butuh yang namanya keterampilan bahasa Inggris, apalagi di era 5.0 sekarang gitu. Kemudian membantu orang tua siswa dalam meningkatkan skill bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu melatih skill dalam kemampuan belajar dan mengajar. Jadi ini khusus untuk saya sebagai mahasiswa, yaitu melatih skill belajar mengajar saya gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada profil bisnisnya. Yang pertama jenis usaha. Nah, jenis usahanya yaitu jasa les private offline yang meliputi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar. Jadi khusus untuk siswa-siswi sekolah dasar, khususnya untuk kelas 4 dan kelas 5 SD. Kemudian nama bisnisnya seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, les private Easy English gitu. Kemudian lokasinya, lokasinya itu ada di saya akan membuka di rencananya ya, saya akan membuka di Serang, Banten, di tempat saya tinggal sekarang, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis wawancara. Yang pertama, apa aktivitas yang perlu calon customer lakukan untuk mendapatkan jasa bisnis yang akan dirintis. Kemudian kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan gitu oleh calon pelanggan. Selanjutnya, harapan apa yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Oke. Nah, hasil dari wawancara yang telah saya sebutkan analisisnya tadi, apa yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan pendaftaran secara online gitu, melalui Google Form. Jadi saya nanti akan sertakan Google Form buat pendaftarannya online secara gratis gitu, jadi tidak dipungut biaya. Kemudian sistem belajar yang dilakukan nantinya atau yang diterapkan itu mengikuti kurikulum yang diajarkan di sekolah dasar. Kemudian mempunyai harga yang relatif murah gitu, karena baru buka gitu ya, pasti ada promo-promo seperti itu. Kemudian ada ujian atau tes secara berkala. Jadi nanti di waktu periode-periode tertentu akan ada tes akhir gitu ya, atau di pertengahan juga gitu, di pertengahan dan akhir seperti itu. Kemudian jadwal yang fleksibel, maksudnya di sini yaitu jikalau tutornya tidak bisa atau berhalangan hadir, bisa dipindah gitu jadwalnya ke hari yang disepakati seperti itu. Kemudian ada pemberian modul. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemberian bank soal. Jadi nanti siswa-siswa SD ini akan diberikan latihan-latihan soal seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada target pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar dari bisnis ini yaitu kalangan bawah dan menengah gitu.
jadi hanya kalangan bawah dan menengah aja khusus gitu. Kemudian ya selanjutnya ada target pasar, sudah jelas ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Target pasarnya itu siswa-siswi sekolah dasar, siswa SD gitu. Kemudian untuk promosinya akan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut gitu. Nah, di sini ada rencana keuangan. Nah, modal awalnya itu ada buku pembelajarannya, kemudian alat tulis, papan tulis, meja, dan kursi. Untuk pelaksanaannya, yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi les private ini di rumah pengajar atau tutornya gitu. Kemudian pelaksanaannya yaitu pada hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sore sampai 6 sore, jadi 3 jam ya. Satu sesi itu 3 jam, satu pertemuan 3 jam. Nah, jumlah pertemuannya karena 1 bulan itu ada 4 minggu, 4 Sabtu juga, jadi 4 pertemuan dalam 1 bulan. Kemudian jumlah siswa, karena di sini khusus anak SD untuk kelas 4 dan kelas 5, nah dibatasi untuk satu kelasnya itu hanya ada 10 siswa gitu. Nah, untuk kelas 4 di hari Sabtu dan kelas 5 di hari Minggu. Kemudian biaya lesnya. Nah, per jam untuk kelas 4 SD itu 15.000. Sedangkan untuk kelas 5 SD itu 16.700. Nah, kalau per jam segitu. Kalau satu pertemuan dihitungnya 45.000 untuk kelas 4 SD dan 50.000 untuk kelas 5 SD. Nah, maka pendapatan per bulannya yang akan didapatin sama pengajar atau tutornya itu untuk per bulan gitu ya, berarti 4 pertemuan. Untuk kelas 4 SD 4 pertemuan dikali 15.000 dikali 45.000 yaitu 180.000. Untuk kelas 5 SD itu 200.000. Nah, kalau tutor ngajarnya di 2 kelas, pendapatannya berarti jadi 380.000. Ya, kalau satu kelas ya berarti cuman dapat 180.000 atau 200.000 seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah ucap ya. Masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.